Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, saudara-saudari rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala masih mempercayakan amanah umur kepada kita semua. Amanah yang menjadikan kita memiliki kekuatan dan kemampuan hadir di tempat ini pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian Hasanah Hadis Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan kebersamaan kita di tempat ini menjadi wasilah dimudahkannya kita semua di dalam mendapatkan ridha dan inayahnya serta maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan untuk suri tauladan manusia Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan saudari, malam hari ini kita masuk ke pembahasan tentang kitab atau bab tayamum, ya. Hadis nomor 136. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir bin Abdullah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata syahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli wa dzakara al-hadits. Dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "U'titu, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khamsan, 5 perkara, lam yu'tahunna ahadun qabli, yang tak seorang pun diberikan sebelumku." Maksudnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu banyak. Nabi itu tercatat lebih dari 1000, saudara, ya. Kalau Rasul kurang lebih 313-an. Tetapi yang wajib diimani ada 25. Ini beberapa, kalau kita membaca beberapa keterangan tentang sejarah kenabian. Kemudian kita lanjutkan. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahri. Saya dimenangkan oleh Allah birru'bi, dengan ditanamkannya ketakutan kepada musuhku masirata syahrin, sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua, wajuilat, dan dijadikan bagiku li al-ardu, bumi, masjidan, sebagai masjid, wa tahuran, dan sarana bersuci. Maka fa ayyuma rajulin,
Siapapun seseorang yang adrakat khussolatu, salat menemuinya, atau dia mendapati salat, falyusalli, hendaklah salat di mana dia ada. Wa dzakarul hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyandarkan hadis ini kepada Imam Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaihi. Dan yang menjadi catatan dan rujukan atau yang menjadi sebab apa yang tertulis di sini adalah matan yang disandarkan kepada Imam Muslim, ya. Imam Muslim ini kita bisa menemukan catatan hadis ini di nomor 810, sedangkan Imam Bukhari menuliskan hadis ini di nomor 323. Ini merujuk kepada kitab Sahih Bukhari juz yang kedua halaman 58. Sedangkan Imam Muslim nomor 810. Nah, dari kedua catatan Bukhari dan Muslim ini diterangkan dengan jelas kelima hal tersebut. Kalau tadi disebutkan kan baru 3 ya, baru 2. Yang pertama, dimenangkan dengan Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Islam sejauh perjalanan 1 bulan. Kalau sekarang enggak ya. Jangankan sejauh 1 bulan perjalanan, sekarang justru tinggal di negeri Islam sendiri musuhnya. Ya. Yang takut bukan orang kafir, yang takut kita malah. Ya. Pesawatnya sekarang Amerika itu punya pesawat tanpa awak, tapi bawa hulu peledak. Di Pakistan itu beberapa kali tiba-tiba terdengar suara, seperti itu, ledar. Karena di jauhnya pakai remote begitu, pakai apa? Autopilotnya. Jadi ada pilot khususnya yang dari sana dengan deteksi satelit begitu. Jadi sekarang bukan 1 bulan perjalanan, saudara. Di Afghanistan belum lama Quran dikencingi, ya, sama tentara Amerika. Nah, ini ada apa ini ya? Nah, karena ini kemenangan ini kan nusirtu birru'bi masir atas sahrin ini bukan untuk Nabi Muhammad ansih, sebenarnya itu juga untuk umatnya. Ya. Jadi sekarang ada kesenjangan. Ya. Umatnya tidak lagi menikmati apa yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita bahas. Yang kedua, di sini waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Ini yang kedua. Ya. Nah, yang ketiga. Kalau merujuk kepada kedua kitab sahih tadi, Bukhari maupun Muslim, Bukhari nomor 323, Muslim 810. Yang ketiga adalah dihalalkan bagi Rasul dan umatnya al-maghanim. Dihalalkannya barang ghanimah atau barang rampasan perang. Ya. Kalau di dalam teks Imam Bukhari, walam tahillu li ahadin qabli, yang sebelumnya tidak dihalalkan kepada rasul-rasul sebelumku. Jadi ghanimah itu tidak ada. Apa diharamkan kepada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau di zaman Nabi Muhammad, umat Islam diberikan ghanimah, dihalalkan. Kemudian yang keempat, u'titu syafa'ah, saya diberi kesempatan memintakan syafaat. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan diberi izin oleh Allah untuk meminta syafaat bagi umatnya. Jadi yang memberi syafaat itu bukan Rasulnya, Allah. Karena syafaat itu pertolongan dari Allah. Kalau Anda baca surat
Al-Baqarah ayat 255 atau biasa dikenal dengan ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Nah itu, man, tidak ada orang yang memiliki, man dzalladzi yashfa'u, tidak ada orang yang memiliki kemampuan untuk meminta syafaat atau memberikan syafaat, kalaupun ditarikkan di sisi Allah, kecuali orang yang diberi izin. Jadi syafaat itu, asal syafaat adalah kuasa Allah, bukan kuasa Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya diberikan izin. Nah, izin ini diberikan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Dan bukan satu-satunya sebenarnya. Karena di dalam beberapa hadis lain Rasulullah menyebutkan surat Al-Baqarah pun, Al-Quran yang kita baca, akan memintakan syafaat. Quran. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, khusus untuk manusia, di kalangan para nabi, cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Hud, dan satunya tidak diberikan itu. Nah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan syafaat, diberikan kemampuan atau izin memintakan syafaat, ada juga umat Nabi Muhammad yang diberikan izin untuk memintakan syafaat. Salah satunya adalah yang mati syahid di medan peperangan. Itu diberikan izin oleh Allah untuk memintakan syafaat bagi keluarganya. Yang kedua adalah orang-orang yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti dia masuk surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Tanpa hisab dan tanpa azab itu di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, ma la yarqun wa la yasarqun. Orang-orang yang bersih tauhidnya, bahkan tidak pernah sekalipun memintakan ruqyah, tidak pernah meruqyah dan tidak pernah minta diruqyah. Makanya hukum asal ruqyah itu haram. Hukum asal ruqyah itu haram karena ruqyah itu hukum asal, arti asalnya jampi. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengizinkan ruqyah dengan catatan yang di ruqyah tahu apa yang dibaca. Jadi kalau ada orang dibaca ruqyah, dia nggak ngerti yang dibaca, berarti dia arahnya ke setannya, kan begitu. Yang kemudian akhirnya kalau yang dibacakan itu tidak memahami, khawatir akidahnya bergeser. Saya selamat karena bacaannya dia. Nah, lupa sama Allahnya. Nah itu. Nah, orang-orang yang bersih tauhidnya, tidak tidak pernah meruqyah dan tidak pernah diruqyah, itu nanti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu juga termasuk orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk meminta syafaat. Termasuk di dalam beberapa hadis, paling tidak dia diizinkan memintakan syafaat 70 ribu orang. Dan Rasulullah juga pernah mengatakan orang yang dikategorikan ini cuma 70 ribu. Makanya di dalam tadi surat apa? Al-Waqiah ada kalimat sullatun minal awwalin wa qalilun. Sulatun sekelompok banyak, qalilun sedikit. Itu muqarrabun itu sedikit, ya. Tapi kalau kita ashabul yamin insyaallah, apalagi yang namanya Kang Yamin ya, udah ashabul yamin itu. Ashabul yamin namanya yamin apa, yamin B, yamin C begitu. Itu sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Itu banyak. Awalin golongan dahulu, kalau akhirin golongan sekarang. Itu makanya sebenarnya tidak ada dikotomi antara salaf dan khalaf.
Sekarang saya orang salafi. Sebenarnya mau salafi, mau halafi, ente masuk awalin apa akhirin, begitu sebenarnya. Karena kalau salaf orang dahulu tapi kayak modelnya Abu Jahal, salaf juga begitu, orang dahulu begitu. Kalau sekarang tuh klaim sebenarnya. Makanya orang berhak semua mengatakan salaf, karena peribadatan setiap kaum muslimin hari ini, mau di Muhammadiyah, NU, Persatuan atau macam-macam, pasti salaf. Karena dia yang menjadi rujukannya adalah zaman Rasulullah dan para sahabatnya. Yang berbeda adalah ijtihad berikut turunannya, itu yang berbeda. Nah, jadi saudara dan saudari, kembali yang keempat, Rasulullah diberikan syafaat. Kemudian yang kelima, Rasulullah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassa wa bi'istu ila nasi 'amma. Rasulullah ini diutus untuk seluruh umat. Ini 5 keistimewaan. 5 keistimewaan atau fadilah ya. Makanya Anda mungkin pernah mendengar Rasulullah nabiyun rasulun laisa kar-rasul. Nah, rasul yang tidak seperti kebanyakan rasul, emang betul karena dia diberikan khamsan ya min khasais nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya ya. Tadi nusirtu masirata syahrin, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Kemudian diberi apa? Yang ketiga tadi dihalalkan ghanimah, maghanim. Keempat diberi syafaat, dan kelima itu diutus li jami'in nas, untuk ke seluruh manusia. Kalau di dalam kitab Sahih Muslim ada kalimat Rasulullah diutus bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Rasulullah itu diutus untuk setiap bangsa, baik yang berkulit merah maupun berkulit hitam. Jadi dari keterangan ini saudara, makanya ada yang memahami bahwa hadis yang mengatakan umatku terbagi 73 golongan itu sebenarnya bukan umat Islam dalam tanda kutip yang beragama Islam, tapi seluruh manusia itu akan terbagi 73 golongan besar. Ada yang menerima. Jadi orang Kristen hari ini pun sebenarnya termasuk umat Muhammad. Yahudi pun termasuk umatnya Muhammad. Dan yang kedua, ada yang menjelaskan 73 golongan itu bukan jumlah nominal 73, tetapi lil iksar, menunjukkan banyaknya. Karena kalau di data ada sekte-sekte lain di agama itu luar biasa banyak. Syiah saja, gen Syiah itu lebih dari 70 sekte. Sektenya yang satu dengan satu saling mengkafirkan juga ada. Makanya ada yang dikenal dengan golongan Isna Atsar, Imam 12, itu pun semua juga ada yang mengkufurkan, termasuk menafikan Ahlus Sunnah misalkan, dari sebagainya juga terbagi seperti itu saudara dan saudari. Jadi dari kalimat ini karena Rasul mengatakan aku diutus untuk ke seluruh umat, makanya 73 golongan. Ada yang memahami bukan umat Islam, orang beragama, tapi seluruh manusia nanti di zaman Rasulullah ini terbagi 73 golongan besar. Dari 73 golongan besar nanti ada golongan-golongan kecilnya, gitu. Yang kemudian dipahami sebagai sekte-sekte. Indonesia saja sekarang yang mengaku golongan Ahlus Sunnah saja, belum lama ada yang bernama jadi nabi baru. Siapa itu yang kumisan ya? Ditangkap juga siapa? Pernah baca? Mosadek. Ya. Ahmad Mosadek ya. Namanya Mosadek tuh yang dibenarkan. Dari kata sodako dia. Namanya sih benar dia, Mosadek. Tapi dia menuntut dibenarkan sebagai Rasul ya. Belum lagi di lain Ahmad Mosadek ada juga kok, di pasar Minggu tuh pernah ditangkap juga yang menghalalkan yang membebaskan sholat tapi menghalalkan perzinahan juga ada. Jadi tapi memang lucu di Indonesia, aliran salah pun masih laku. Jadi kalau di Jakarta itu, di Indonesia jangan khawatir bikin aliran begitu.
aliran salah aja masih ada penggemarnya, saudara. Tinggal bisa komunikasi, public komunikasinya saja, sama bisa promosi sekarang. Sekarang kan banyak sarana-sarana sosial ya, bisa lewat Facebook, Twitter dan macam-macam. Itu aja kalau udah pengikutnya jutaan dianggap madzhab baru itu nanti. Bikin madzhab baru. Kenapa? Karena pengikutnya sudah di Indonesia udah ada 20 juta. Udah ngalahkan satu partai kan, 20 juta. Berapa persen itu? Bikin madzhab baru ya. Itu udah keblinger. Tapi itu menunjukkan di Indonesia yang salah pun laku ya. Kayak Ahmadiyah biar salah masih tetap aja laku ya. Karena Inggris membackup. Inggris, Amerika itu bikin surat tembusan ke presiden kita, nggak boleh membubarkan Ahmadiyah. Walah hebat. Terus gereja Yasmin yang sekarang di Bogor masih bermasalah. Memang belum bermasalah, tapi ya surat-surat dari luar itu menunjukkan tadi, jangankan sebulan perjalanan. Sekarang orang kafirnya buang air kecil, air besar di kita saja kan udah nggak takut lagi. Karena kalau mereka buang air besar yang jagain kita. Apalagi banyak dolar kan. Lihat di hotel-hotel dia maksiat bayar, yang jagain siapa? Satpamnya. Security-nya siapa? Yang nganterin minumnya siapa? Ya dengan dolar ya. Mereka punya 1.000 dolar, 10.000 jadi raja, saudara. Ente punya 10.000 rupiah. Jangankan jadi raja. Ya kan? Beli mie ayam aja cuma satu dapat satu mangkok, saudara ya. Tambah teh botol segala macam, mau nambah nggak laku. 10.000 rupiah, mereka 10.000 dolar sudah kaya raya, saudara ya. Ya itulah nasib bangsa yang terjajah sebenarnya, saudara ya. Mata uangnya diatur sama mereka. Nah, jadi saudara dan saudara Ikhwan fillah rahimakumullah, ini beberapa keterangan yang berkaitan dengan hadis ini. Nah, kemudian mari kita bahas makna yang terkandung di dalamnya. Jadi saudara dan saudari Ikhwan fillah rahimakumullah, kalau kita melihat hadis ini, maka hadis ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, hadis ini menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding nabi-nabi yang lainnya. Ini kedudukan Nabi kita. Makom ya, bicara makom atau khosois, keistimewaan. Nah, di antara keistimewaan-keistimewaannya adalah tadi ya, sudah ada 5. Kemudian yang berkaitan dengan Al-Quran, misalkan tentang masalah ghanimah. Kalau ghanimah itu makanya dalam surat ke-8 surat Al-Anfal ayat pertama itu ditanyakan yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang barang rampasan. Jadi barang rampasan ghanimah di dalam Quran diistilahkan dengan ghanimah lagi. Tapi anfal ya. Al-Anfal ini ada suratnya. Ya, surat Al-Anfal setelah surat Al-A'raf, Al-An'am, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Al-Hijr, ya, Ibrahim, Al-Hijr dan seterusnya. Nah, saudara dan saudari Ikhwan fillah rahimakumullah, ini yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang kepastian akan kelapangan dan kemudahan. Kepastian akan kelapangan dan kemudahan urusan yang ada pada agama Allah ini, pada Al-Islam ini. Nah, di antara kelapangan dan kemudahan yang berkaitan dengan judul ini adalah kelapangan dalam hal menjadikan tanah sebagai sarana pembersih. Ini kelapangan, keringanan ya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanah ternyata bisa. Yang berikutnya bukan hanya kelapangan dalam urusan tanah menjadi sarana bersuci, tetapi juga kelapangan dalam hal menentukan tempat sholat. Kenapa? Karena di dalam kitab Musnad Ahmad, Imam Ahmad pernah mengutip satu hadis bahwa orang-orang sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam kitab Musnad Ahmad, itu orang tidak boleh sholat kecuali di bangunannya.
yang disebut dengan kanisa. Kanisa itu sekarang diterjemahkan dengan gereja atau mihrab. Jadi kalau misalkan Nabi Musa mau melakukan perjalanan, kalau dia tinggal katakanlah di apa ini? Nabi Musa alaihissalam misalkan dia tinggal di Ciputat, dia mau datang kemari, ya, Cipaku, maka dia nggak bisa sholat di sini, sholatnya di tempatnya Ciputat. Itulah sebabnya nabi-nabi dahulu itu sekali sholat dia bisa tidak dihitung waktu. Kalau misalkan kayak Anda masih ingat membaca dialognya Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan? Berapa ribu? Ada yang menyebut berapa? 5.000 apa 50 waktu sholat? Ya, nggak pernah dengar itu hadis ya? Kasihan sekali ya. Jangan-jangan kalau ngadirin acara Isra Mi'raj tidur, jangan-jangan. Itu dulu begitu ya. Jadi saudara dan saudari, karena memang Isra Mi'raj nggak ada perayaannya, tapi di masyarakat kita ada. Tapi kita selintingan sering mendengar lah. Itu Anda lihat. Jadi kalau Nabi Musa katakanlah 5.000 waktu begitu, atau 5.000 sholat, dia akan melakukan sholat di mihrabnya sehari. Jadi dia nggak ngukur waktu naik zuhur jam berapa, enggak. Kalau dia melakukan perjalanan, ya udah sholat dulu, lah baru jalan, balik lagi, sholat lagi begitu. Kalau begitu capek ya. Di sini nggak mungkin ada jamaah begini. Ente orang mana? Makanya di dalam kaidah jamaah, kalau Imam Syafi'i rahimahullah membuat aturan, membuat dalam mazhabnya, sholat Jumat itu tidak boleh ditegakkan kecuali oleh 40 orang mukimin. Makanya sekarang mestinya banyak masjid harus dihancurin karena nggak cukup hari Jumat 40 mukimin. Ya. Ini Darut Tauhid, insya Allah mau bangun masjid. 40 mukiminnya siapa yang tinggal di sini 40 mukimin? Nggak ada. Orang pendatang semua kerja kantornya di mana. Itulah sebabnya tidak hanya berpatok kepada kaul Imam Syafi'i, karena di dalam Quran surat Al-Jumu'ah surat 62 di ayat terakhir wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu, itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan beberapa ahli tafsir mengungkap bahwa pernah kejadian Rasulullah Jumatan ya, Jumatan ya, bukan Jumatan, Jumuatan yang benar. Jumuatan itu ditinggal oleh orang-orang. Jadi tersisa ada menyebutkan 7 sampai 9 orang. Itulah sebabnya ada pendapat sholat Jumu'ah itu minimal 7 atau sampai 9 orang. Berdasarkan asbabun nuzul surat Al-Jumu'ah di ayat wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha, ayat terakhir ya. Wa tarakuka qa'ima. Nah, itu di situ. Jadi boleh 7 sampai 8. Nah, kalau kita mengikuti pendapat ini sebenarnya boleh saja. Cuman juga jangan sembarangan. Nanti sudah 7 orang kita Jumatan. Kenapa? Di sana nggak enak. Jumatan 7 orang gitu ya. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh asal bikin ini Jumatan. Karena Jumatan tuh tetap yang terbagus adalah bijamaatin dalam kelompok yang lebih banyak. Nah, jadi saudara dan saudari iwan fillah rahimakumullah, makanya di zaman Nabi dulu nggak ada Jumatan. Ya? Di zaman Nabi Musa sholat tapi nggak ada Jumatan. Apa ini? Hah? Oh, ini Bapak ikut ngaji jangan-jangan. Jadi nggak ada Jumatan. Syariat Jumat itu di zaman Rasulullah, karena nggak bisa kalau Nabi Musa umatnya ada di ujung, gimana dia mau Jumatan? Ya kan? Perjalanannya 1 hari. Dari sini misalkan ke Papua, pesawatnya aja udah 6 jaman begitu saudara ya. Udah hampir setengah lagi datang ke Mekah kan, cuma 9 jam, 3 jam lagi kan. Nah, jadi Anda bisa bayangkan gimana mau Jumatan. Semua orang juga harus berlomba-lomba datang ke tempat gitu. Jadi di mihrab gitu. Nah, ini sebuah kelebihan yang tidak ada di zaman Nabi sebelumnya. Jadi kalau kita diizinkan di mana-mana. Ini jadi keringanan ya. Yang dimaksud keringanan di sini, Islam itu meringankan, salah satunya berkaitan dengan bab ini adalah 2. Yaitu dijadikannya tanah sebagai sarana pembersih, dan kedua diizinkannya sholat di mana tempat, ya, di mana tempat. Nah, saudara dan saudari ikhwan fillah rahimakumullah, itulah sebabnya kalau kita bicara agama ini
jangan mempersulit diri, apalagi mempersulit dengan sesuatu yang tidak ada dasar rujukannya, tidak ada kejelasan dalilnya. Jangan sekali, ya. Misalkan di masyarakat kita banyak orang mempersulit, kalau orang sakit, ya, akhirnya tidak sholat karena alasannya nggak suci, begitu meninggal suruh bayar fidyah. Itu ada di masyarakat, masih ada, ya. Ini juga namanya mempersulit. Ya, jangankan dia untuk bayar fidyah, untuk hak waris anak yatimnya aja belum tentu ada. Makanya kadang di masa kita masih ada. Saya meninggal, gimana fidyah bayar sholatnya? Loh, sholat dibayar, saya bilang. Makanya yang enak itu adalah sekarang, mohon maaf dalam tanda kutip, kiai-kiainya keenakan. Oh, itu fidyahnya kurang, nah, dia tampung sama dia begitu kan. Nah, itu bukan. Dan sekarang juga ada paketnya. Baca Quran 3 hari seminggu sekian juta begitu, dipaketin. Apalagi kalau 40 hari di kuburan bisa sampai di atas 10 sampai 20 juta, saudara. Ya, lumayan kan 20 juta kalau hitungannya begitu. Tapi ini amalan yang salah, saudara, ya. Amalan yang salah, karena dengan kalau ada orang seperti itu, maka ini akibatnya apa? Orang ketika hidup melalaikan kewajiban. Entar yang penting saya banyak duit, toh nanti kalau mati dikirimin macam-macam. Jadi persis kayak keyakinannya agama Konghucu. Makanya Konghucu, Kongfuze itu kalau orang meninggal dunia dibakar-bakarin apa, dilarungkan di sungai, diselilin, selama lilinnya nyala terus, berarti itu mengantar jenazahnya, mengantar ruhnya itu terang begitu. Cuman begitu lu datang badai kan, tas mati semua, bikin lagi, berarti wah ini rohnya terlanat ini. Jadi ada hal yang seperti itu, saudara. Keyakinan seperti itu masih berkembang. Jadi kita tidak boleh mempersulit, karena dengan ajaran ini, keterangan ini bahwa Islam ini, hadis ini menjelaskan kepastian akan kelapangan dan kemudahan urusan pada agama Allah ini, ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 38, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina yusrun." Inna dina yusrun walan yusadda hadza din illa ghalabahu. Sesungguhnya agama ini inna dina yusrun. Bukan inna dina indallahil Islam. Itu dalam surat Ali Imran, ya. Ini Rasulullah dalam hadis Sahih Bukhari nomor 38. Inna dina yusrun. Agama Islam ini mudah. Jadi kalau Anda masih merasa susah dengan agama ini, berarti Anda yang bermasalah, bukan agama yang bermasalah. Karena agama ini memudahkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-Islam ini sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai hudan, sebagai solusi, bukan sebagai trouble maker, ya, pembuat kesusahan. Nah, jadi saudara dan saudari iwan fillah rahimakumullah, ini makna yang kedua yang berkaitan dengan hadis ini. Makna yang ketiga, hadis ini juga menjadi isyarat, saudara, ya. Isyarat apa? Isyarat bahwa dakwah kepada Islam itu dari zaman Rasul sampai sekarang itu akan mengalami konfrontasi. Tadi, dakwah kepada agama Allah itu pasti akan mengalami kendala, itu pasti. Hanya saja Rasulullah sudah diberikan kemudahan, yaitu masirata sahrin. Sebenarnya Islam ini sudah diberikan kekuatan, ya, yaitu Allah akan memenangkan para rasulnya dengan nusirtu birru'bi. Akan ditanamkan rasa ketakutan pada musuh-musuh Islam. Sebenarnya sudah ada itu. Nah, kalau agama ini tidak dipahami, ya, yang menjadikan umat Islamnya jauh dan mengikuti cara hidup mereka, itulah menjadi awal orang kafir nggak takut kepada kita. Karena ente agamanya Islam tapi kelakuannya sama kayak saya, jadinya mereka nggak takut. Itu sebabnya kenapa negara-negara Islam sekarang mudah dijajah, karena perilaku orang Islamnya juga sama. Apalagi naudzubillah min dzalik yang jadi penguasanya. Acara apa-apa main minumnya sama yang haram begitu. Apalagi dibiayai dari dana masyarakat dengan cara yaitu tadi memiskinkan masyarakat.
Ya sama dengan mereka. Itulah sebabnya mereka itu nggak takut. Dengan demikian, hadis ini mengisyaratkan adanya azab, saudara. Kalau rasa takut itu dicabut dari hatinya orang non-muslim, itu berarti azab sebenarnya. Itu tadi, jangankan 1 bulan melangkah, sekarang mana ada mau perjalanan 1 bulan, saudara? Ya kan? Itu kan dalam bahasa balaghah kinayah, semacam arti-arti bukan definitif, artinya konotatif. Jadi menggambarkan begitu hebatnya, dengar orang Islam aja udah gemetaran begitu. Orang Islam mau datang, itu gemetar, saudara. Nah sekarang kan dengan informasi sekarang mah, jangankan 1 bulan, kita ke Amerika saja jalan nggak sampai berbulan-bulan, saudara. Paling 1 sampai 2 hari pakai pesawat kan. Tapi bukan takut mereka. Kenapa? Karena tadi gaya kitanya. Makanya yang ditakuti oleh orang-orang barat tuh, mohon maaf dalam tanda kutip, yang kesannya dalam seperti kayak Al-Qaeda begitu ya. Jadi dan kesalahan kita juga akhirnya mengidentikan diri dengan cara seperti itu juga tidak benar. Karena Islam itu tidak sesempit itu cara berpikirnya. Nah ini saudara dan saudari Iwan Fillah rahimakumullah. Kemudian ini yang menjadi poin yang keempat, ini berkaitan dengan masalah tayamum ya. Tayamum, saudara, menurut Imam Ismail As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam, hadis ini berkaitan dengan tayamum menjadi hujah. Hujah itu dalil bahwa tanah dapat membersihkan hadas. Kalau kita bicara hadas, najis, Anda ingat hadis Rasulullah yang menyebutkan idza wulighal qalbu fi ina'i ahadikum, jika ada anjing menjilat bejana salah satu di antara kalian, maka cuci berapa kali? 7 kali. Terus satunya dengan tanah tuh. Jadi rahasia di balik kegelapan tanah ternyata ada banyak kandungan zat ya. Bahkan memang tanah itu tidak hanya bisa mengangkat hadas ya kalau berhasil, tapi juga bisa membersihkan najis tuh. Itulah sebabnya saya pernah membaca salah satu keturunan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tinggal di Thailand, itu dia membuat sabun bahan bakunya tanah. Orang Indonesia. Ya. Kenapa? Karena ada zat yang tidak bisa bakteri dari binatang anjing yang tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Gitu. Makanya kita jangan sok modern juga. Kan kemarin ingat nggak hadis kemarin, salah satu keterangan yang dikaitkan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, kalau mandi janabah habis bersihin organ kemuliaan, tanah gosoknya kemana? Ya kan? Ke dinding atau. Jadi bisa jadi ada juga kandungan zat itu. Wallahu a'lam. Cuman karena hadis itu kan semuanya tidak disebutkan oleh semua ahli hadis. Ada yang mengatakan sebagai tambahan saja. Ya. Karena Rasulullah pernah menggosokkannya ke dinding. Cuman kan kembali dinding di zaman Rasulullah itu kayak dinding kayak kita, banyak kapurnya. Kalau kita ke dinding mah bukan tambah bersih, kapur doang ini, ya kan? Ada cat segala macam. Justru yang bagus adalah kalau Anda lihat, mohon maaf, itu tanah-tanah yang berlumut itu masih lebih bagus sebenarnya. Ya kan? Kalau Anda misalkan mohon maaf di sebuah tempat buang air kecil atau air besar misalkan, nggak ada sabun, Anda lihat cari yang ada tanah di mana. Anda ambil di basuh-basuh begini, kalau nggak ada sabun itu bisa. Kalau merujuk pada ketentuan yang dilakukan sahabat Ali tadi, ya kan? Itu bisa mengcover, saudara. Minimal bisa meminimalisir sentuhan bekas kita cebok tadi, saudara, istinja tadi. Itu mengurangi bau. Ke tanah aja gosok. Ya. Cuman kan kadang kita karena sok higienis gitu ya. Jijik gitu kan. Enggak, justru di situ masih lebih baik kalau nggak ada sabun gitu kan. Kalau kita cuma pakai tisu. Tisu itu syaratnya nggak ada air.
Karena boleh pakai batu, ya silakan aja kalau nggak ada pakai batu gosok-gosok tuh. Kalau nggak lecet-lecet ya. Pulang dari kamar mandi ngegang, tahu ngegang? Tahu ngegang kan? Iya, jalannya nggak rapat. Kenapa kamu ini habis istinja? Lagian istinja zaman Rasulullah itu karena memang di padang pasir, wajar lah. Ente tinggal di Indonesia batu berjibun-jibun ya. Nah, jadi saudara dan saudari Iwan billah rahimakumullah. Jadi berkaitan dengan masalah tayamum, Imam As-Sun'ani menjelaskan hadis ini adalah dalilun anna turaba yarfa'ul hadath kal ma'i. Jadi tanah itu memiliki karakter seperti air dalam hal mengangkat hadas. Itulah sebabnya Imam Bukhari pun mengkaitkan hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Hadis ini hadis nomor 323 dalam kitab Sahih Bukhari itu masuk di dalam penjelasan firman Allah surat Al-Maidah surat 5 ayat 6. Kenapa? Karena di sana dijelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa. Terus ada kalimat falam tajidu ma'an fatayammamu. Jadi bab ini saudara di dalam ayat ke-6 surat ke-5 tadi Al-Maidah itu sebenarnya bab tentang kewajiban bebersih sebelum sholat. Itulah sebabnya hukum bersuci itu senantiasa disandarkan kepada urusan sholat. Kenapa ada mandi? Karena ada hubungannya dengan sholat. Makanya orang-orang yang tidak pernah sholat pasti naudzubillah min dzalik hadas sepanjang hari, ya kan? Karena walaupun mohon maaf dia mandi bukan mandi besar. Di agama Kristen memang ada mandi besar. Tanya nggak ada. Yang nerangin cara cebok mohon maaf istinja aja cuma isam doang saudara. Lah di agama yang lain nggak sedetail ini, ya kan? Yang menjelaskan cara mandi saja, coba cara mandi kemarin kita bahas, mesti belah kanan dulu, belah kiri. Yang ada, mohon maaf, di agama Hindu itu habis acara nyepi atau apa, ada upacara yang rame-rame, mohon maaf, laki-laki nyium pasangannya di Mekah umum, ada kan? Hari apa itu biasanya? Sehabis itu setelah acara nyepi atau acara apa? Jadi diekspos. Ada legalisasi perzinahan secara tidak langsung. Jadi begitu saudara dan saudari. Jadi kalau yang begitu, jangankan bicara tentang mandi besar. Mandi biasa aja dianggapnya kalau mandi di sungai, jebur, basah semua, mandi. Islam enggak beda. Yang namanya mandi janabah itu tidak asal basah. Harus ada garu-garu kepalanya, ya kan? Garu-garu kepala tahu ya, remes-remes kepala supaya air itu, walaupun tidak mesti terlalu ini karena hadis tentang di balik rambut itu ada janabah itu tidak kuat hadisnya. Nah, jadi saudara dan saudari, ayat ini, ayat ke-6 surat Al-Maidah ini merupakan ayat yang menurut Imam Bukhari diterangkan salah satunya oleh hadis tentang masalah tayamum ini, karena memang di ayat tersebut ada kalimat jika kalian tidak mendapati air maka tayamumlah. Nah, dengan demikian poin yang terakhir dari keterangan hadis ini berkaitan dengan tayamum. Tayamum dibenarkan jika tidak ada air ya. Syaratnya adalah tidak ada air. Kalau ada air tidak boleh tayamum, terkecuali bagi mereka yang karena faktor kesehatan, karena faktor-faktor tertentu dia tidak boleh bersinggungan dengan air, maka diizinkan walaupun ada air dia bertayamum. Nah, ini khusus ya kekecualian. Nah, saudara dan saudari Iwan billah rahimakumullah, tayamum sendiri di dalam istilah fikih adalah mensengaja meratakan tanah ke bagian anggota
wudu sebagai bentuk bersuci ya, jika tidak ada air. Jadi tayamum itu arti asalnya meratakan atau menyengaja. Ada dua makna, mensengaja atau meratakan. Itu arti tayamum. Jadi jangan ngomong tayamum. Emang tayamum apa sih? Itu yang air apa diganti. Bukan, tayamum itu arti asalnya meratakan dan atau menyengaja meratakan. Ya, itu arti asalnya, mensengaja dan meratakan. Apa yang disengaja dan diratakan? Yang disengaja dan diratakan adalah tanah ke anggota wudu tertentu, bukan semuanya. Sebab kalau semuanya harus usap kepala jadi kasihan dong ya. Karena yang biasa mandi janabahnya pakai tanah biasanya kucing ya. Kucing, apalagi ayam ya, apalagi binatang ya. Jadi rupanya mohon maaf, mandi bersuci menggunakan tanah itu adalah dalam tanda kutip itu ajaran Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk termasuk binatang. Cuman karena manusia memiliki keistimewaan, jangan ikut binatang. Guling-gulingan ngapain lagi mandi ya. Gosok gigi ambil tanah begitu nyengir susah. Nah, bukan begitu saudara, ini malah jadi masalah ya. Nah baik, kita lanjutkan ya, ini ada dua hadis berikutnya yang masih berkaitan dengan masalah ini. Wa fi hadisi Khudzaifah radhiyallahu anhu inda Muslimin wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma'a. Dan menurut hadis Abu Khudzaifah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, disebutkan, dan debunya dijadikan bagi kami sebagai alat bersuci jika atau selama kami tidak mendapati air. Nah hadis ini dirujuk kepada Sahih Muslim nomor 811 ya. Nomor 811 kitab Sahih Muslim. Kalau hadis yang tadi nomor 810 ya. Jadi hadis nomor 137 ini adalah salah satu penggalan dari hadis Muslim nomor 811 juz 3 halaman 108. Kalau di dalam hadis itu teksnya dari sahabat Abu Hudzaifah bin Yaman, sahabat Rasulullah yang wafat di tahun 36 Hijriah. Di sana disebutkan kami diberi keutamaan atas manusia lainnya dengan 3 hal. Yang pertama, shaf kami dijadikan sebagaimana shafnya para malaikat. Nah ini tadi kelebihan umat Islam ya. Jadi umat Islam sholat cara shafnya persis kayak shafnya malaikat. Makanya kalau sholat istawu wa'tadilu, lurus dan rapatkan, itu harus ngikutin ya. Karena apa? Karena keutamaan jamaah itu bukan karena sholatnya saja, tetapi karena pengantarnya. Nah sayangnya justru yang merusak jamaah itu adalah orang yang berjamaah, baris yang tidak rapat ya. Makanya yang terbaik ketika Anda sholat, kaki-kaki itu jangan arahnya ke kanan ke kiri, harus ke depan semua supaya tumitnya bersinggungan. Dan begitu bangun dari rakaat kedua kita masih bisa meratakan, nyambung lagi. Sebab kalau tidak itu pasti akan begini saudara. Kalau begini kita kan begini, orang pada sholat begitu ya, ada yang rata-rata kan begitu, begini ya kan. Ya kan, begitu nanti bangun rakaat kedua lalu dia begini, yang sana juga tadi begini juga, hanya dironggal itu. Tapi kalau dari awal kita coba ratakan, nanti selesai juga begitu lagi. Begitu kita bangun dari rakaat kedua langsung kaki melebar lagi. Itu cara mempertahankan, karena itu shafnya malaikat ya. Dalam kitab Sahih Muslim nomor 811 ya. Nah sayangnya kita nggak suka ya, karena kadang begitu nempel ditempelin kaki dia minggir lagi, tempelin minggir lagi, dia kaget ya. Biasanya yang begitu belum nikah tuh, kena kaki orang kaget
Ya, karena yang sudah nikah nggak kagetan kakinya ya. Jadi saudara dan saudari wanita rahimakumullah, itu di dalam hadis Sahih Muslim Rasul mengatakan kami diberi keutamaan 3 hal. Sab-sab kami itu dijadikan seperti sabnya malaikat. Yang kedua, bumi dijadikan untuk kami sebagai masjid. Dan ketiga, debunya. Ini kalimat waju'ilat turbatuha lana tahuran. Dan jadikan debunya sebagai untuk bersuci selama tidak mendapatkan air. Nah, tentang hadis ini saudara, yuhatiman fillah rahimakumullah, maka di sini kemudian menjadi syarat saudara bahwa yang boleh dijadikan atau tanah yang boleh dijadikan untuk tayamum adalah tanah yang berdebu. Syaratnya. Jadi al-arzu itu kan artinya bumi. Tapi di hadis lain dikatakan turbut. Turbut itu kayak turab. Turab itu tanah. Kalau turbut itu artinya debunya. Ya. Kalau al-ardu ini bumi, lebih umum. At-turab ini tanah. Turbutun atau turbutuha, ya, kita buang ininya. Turbutun ini artinya debu. Itulah sebabnya kalau menurut Imam Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, yang boleh dijadikan sarana untuk bertayamum adalah permukaan yang berdebu, atau tidak hanya tanah tapi permukaan yang ada di bumi yang berdebu. Itulah sebabnya kenapa ada orang yang membolehkan kalau di pesawat, ya, karena dia juga pasti asumsinya ada debunya. Kalau memang merasa kurang maksimal ya bawa aja debu dari rumah, campolin aja bawa itu. Kalau merasa enggak merasa nyaman ya, karena memang di dalam pemahaman fikih ini ada banyak pengkayaan. Ada yang mengatakan karena syaratnya adalah tanah berdebu nggak boleh, bukan tanah begitu. Berarti kalau dinding itu masih ada unsur turbutnya nggak? Ada turbutnya, tapi dia tidak dikategorikan tanah, kecuali dia diacinya bukan pakai semen. Nah, kalau begitu yang diacinya pakai campuran tanah apa dong? Ya kalau bahan bakunya tanah batu bata. Cuman batu bata digini kan kasar ya. Oh lama-lama ini jadi. Nah jadi saudara, ini kemudian ada yang secara spesifik berhujah dengan dalil ini hanya boleh tanah berdebu, nggak boleh tanah yang lengket. Mau tayamum tok gitu. Tanah yang basah. Ini dandan atau ngapain ya? Apalagi yang ngerti pakai kumur-kumur. Dekat-dekat senyum tanah semua. Kalau pakai batu bata, zaman saya kecil, sikat gigi pakai batu bata, dibecek-becek. Waduh, udah walaupun ngilu-ngilu. Zaman saya kecil, saudara ya, tinggal di kampung nggak ada ini, nggak ada Pepsodent, nggak ada ABC, nggak ada apa. Sekarang mah udah banyak, saudara ya. Jadi saudara dan saudari iman fillah rahimakumullah, jadi tidak boleh menggunakan tanah yang tidak berdebu. Jadi dengan demikian, tanah yang basah, tanah yang apalagi becek dan lain sebagainya, itu tidak bisa dijadikan. Nah, jadi pengertian turbut, ya, turbut itu adalah berdebu. Ini yang dipahamkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis ini. Nah, kemudian saudara dan saudari fillah rahimakumullah, karena ada keterangan turbut debu itu, ya, hadis ini ada yang memahaminya sepenggal. Jadi karena waju ila turbutua dijadikan debu-debunya, tidak disebutkan tanahnya. Hadis ini kan disebutkan dan dijadikan debu-debu tanahnya, nggak ada kalimat buminya. Itu sebabnya ada yang berhujah boleh bertayamum menggunakan permukaan apa saja yang ada di bumi yang mengandung unsur debu. Makanya kalau di pesawat atau kalau nggak salah di sini juga, insya Allah ada debunya ya. Ya udah gesek-gesek aja. Nah, sampai merasa ada. Makanya ini menjadi umum. Tapi kembali karena ini fikih ada yang memahaminya sempit, ada yang memahaminya luas. Jadi kalau di masyarakat, nggak sah itu tayamum di pesawat. Alasannya apa?
Alasannya bukan tanah berdebu. Iya, tapi kan hadisnya juga macam-macam. Kalau hadis Muslim nomor 810 tanah sebagai bersuci. Kalau di hadis Muslim nomor 811 bukan tanah, turbut. Turbut itu debu. Jadi ada yang memahami debu di atas permukaan yang ada di atas tanah atau di atas bumi. Jadi tidak mesti diartikan hanya tanah saja. Ya, bisa jok, apalagi kalau Anda naik kereta ya. Kan kalau kereta tuh kan pasti jarang dibersihin ya. Wah itu. Ya, karena biasanya turun dari kereta itu pada cemong-cemong. Apalagi karena saking sempitnya kita keluar di jendela itu biasa dijamin begitu turun kucel itu. Ya kan, debu segala macam. Yang begitu mah tayamumnya nggak usah lagi, tinggal gini-gini aja. Sudah ada tanahnya, sudah debunya sudah ada gitu. Nah, sudah ada. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi, saudara. Ini masih lanjutannya. Wa an Aliin inda Ahmada, dan di dalam keterangan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, inda Ahmad, di dalam kitab Musnad Ahmad, wa ju'ilat turabu li tahuran, dan dijadikan tanah bagiku sebagai pembersih. Nah, di sini tanah. Ya. Tanah bukan debu ya. Jadi Anda kesimpulannya jadi 3 ini ya. Kalau hadis Muslim dan Bukhari tadi, Bukhari 323 atau Muslim 810, ini ardu, bumi. Umum nih. Kalau di Muslim 811 bukan ini, Muslim 811 turbut. Tapi di Musnad Ahmad ini turab, tanah. Imam Ahmad, maksudnya Imam Ahmad bin Hambal. Itulah sebabnya di dalam pemahaman mazhab itu, kalau merujuk kepada Imam Ahmad berarti merujuk kepada kitab Musnad Ahmad. Ini ada di nomor 724 ya. Musnad Ahmad 724, ini nomor ini menyebutkan tanah. Ya. Makanya dari ketiga kata inilah ahli fikih membuat racikan ijtihad. Ada yang beristihad tadi harus tanah berdebu. Kalau bukan di tanah dia berdebu tidak boleh. Ada yang kedua istihadnya, yang penting permukaan di atas bumi yang berdebu. Makanya tikar apa saja, jok masih diizinkan untuk tayamum. Tanah berdebu. Ada yang ketiga, yang penting tanah. Nah ini yang repot. Repot yang ini, nggak nemuin tanah yang debu, yang penting tanahnya kan. Ya tadi jangan salah kalau kemudian belepotan. Nah itu. Jadi inilah kekayaan saudara. Jadi karena Islam itu inna dina yusrun, jangan persulit diri jangan persempit diri pada sebuah pemahaman yang sebenarnya sama-sama ada hujah diperselisihkan ya. Udah, Anda senangnya yang mana gitu kan. Karena yang akan menjadi berkualitas tidaknya amaliyah kita bukan sekedar amal, tapi pemahaman, keilmuan Anda. Itulah sebabnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam kitab Dalilul Falihin, saya mengutip keterangan Imam Abu Bakar bin Alan As-Siddiq, dia mengatakan berfikir, tafakkur, merenungkan satu ayat Allah itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat yang sholatnya tanpa pakai pikiran. Ya kan? Jadi memahami, merenung itu sebabnya setan lebih takut bukan kepada ahli ibadah, tapi ahli ibadah yang berilmu. Karena kalau ahli ibadah itu mudah dibujuk-bujuk, diganggu-ganggu, bahkan bisa jadi berlebih-lebihan. Biar kelihatan bagus, dilama-lamain, bacanya apa enggak tahu, yang penting kelihatan lama bisa jadi. Karena ibadah doang. Makanya ibadah kita itu menjadi bernilai bukan karena sekedar ritualitasnya, tetapi backup value, nilai, backup knowledge, pengetahuannya, itulah yang menjadikan ibadah Anda bernilai. Itulah sebabnya dalam satu jamaah saya sangat yakin pahala Anda nggak sama. Jadi jangan pernah ngiri dengan kebaikan orang. Kalau sholat jangan repot ngurusin orang. Allah Akbar, ya mah takbirnya nggak benar gitu. Sudah, urus diri sendiri aja. Karena insya Allah ya,
Kalau dia nggak paham, mudah-mudahan dengan doa kita yang di akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dia ikut terangkat. Makanya salat jamaah itu menjadi tambahan upgrade nilai. Kalau salat sendirian mungkin cuman dapatnya 1, dengan berjamaah mudah-mudahan dapat kelebihan. Berapa kelebihannya? Terserah Allah sajalah ya. Gak usah dihitung-hitung. Karena salat kita diterima saja sudah alhamdulillah ya. Demikian saudara, kaji kita malam hari ini sampai nomor 138 hadis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengambil ibrah pelajaran darinya, dan kita pun dipermudah oleh Allah untuk meneladani, mengikuti apa yang sudah kita pahami ini, sehingga apa yang kita lakukan bernilai amalan solihah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan jika ada yang mau bertanya, insya Allah kita masih punya waktu ya, kurang lebih maksimal 30 menit ke depan ya. Silakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, pada ikhwan maupun akhwat yang mau bertanya dipersilakan. Ada. Tadi disebutkan tayamum dibenarkan apabila tidak air. Padahal kalau kita perjalanan jauh seperti haji, kita naik pesawat tuh, di pesawat ada air. Apakah itu juga dibenarkan? Termasuk juga kita pulang kampung naik kereta. Di kereta itu ada air. Tapi rata-rata kita melaksanakan tayamum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya aja Ustaz mengenai tanah. Kalau pasir itu apa termasuk gitu? Pasir. Iya. Ya, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin di luar tema nih Ustadz, mau nanya, saya pernah ikut pengajian Ustadz, dijelaskan di situ pada waktu wudu, pada waktu membasuh kaki itu mengusap sela-sela jari itu pakai kelingking, itu emang benar ada hadisnya apa enggak ya Ustadz? Terus yang kedua, saya kadang masih bingung Ustadz, untuk sholawat di tahiyat awal itu, sholawatnya itu sampai penuh seperti tahiyat akhir atau bagaimana Ustaz? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi akhwatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang nambahin tadi pertanyaan sebelumnya, saya menambahkan kalau misalkan kita kadang lagi sholat tuh, kadang-kadang kita suka untuk kemudian kita menguap atau bersin. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kan kalau membacakan selain bacaan sholat, takutnya sholat kita tidak ini batal. Terus yang kedua, bagaimana caranya doa di dalam sujud yang benar? Takutnya juga tadi biar sholat kita biar benar gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Tuh. Bismillah. Ini yang pertama sih mengenai taharah. Jadi kemarin pengalaman sama teman ke Tangerang gitu ya, naik kereta itu saat yang parah, naik kereta Merak kan. Yang pernah naik kereta Merak tahu lah. Itu ya jadi wah luar biasa pokoknya. Memang murah sih, cuma 2.000, cuman pemandangannya itu. Jadi yang kencing sembarangan di mana gitu.
Jadi mungkin tips teman-teman yang mau naik kereta itu jangan pegang sambungan kereta lah. Itu tempat orang kencing itu. Jadi kejadian gini, kalau pada begitu sampai di Jakarta itu pukul 6:30 malam itu, saya kan ngajak teman kita bertiga sholat dulu aja yuk maghrib. Kata teman saya, ntar aja baru gue balik aja katanya, karena tadi kena najis bilang gitu. Apakah itu bisa jadi ilat untuk itu? Sedangkan sampai rumah kan dia rumah di kalau di Cakung, jauh juga nggak mungkin dikejar kan. Itu pertama itu. Yang emang kejadian seperti itu banyak saat yang saya kencing sembarangan juga di angkutan umum banyak gitu. Jadi kita nggak bisa menjamin kebersihan diri gitu pada saat ibadah. Dan pertanyaan kedua ini mengenai, saya dulu waktu kecil pernah dengar itu kalau salat tidur di masjid malam hari jangan di saf terdepan gitu. Sebab malam hari malaikat sholat di sana gitu. Itu benar apa enggak ada seperti itu? Iya, pada saat masjid itu katanya malaikat sholat di situ. Ini berkaitan dengan ini juga, mungkin pengalaman saya 2 tahun yang lalu saya malam hari itu pernah ke masjid sholat itu bulan Ramadan kalau salah. Ini miris juga saya melihat karena keadaan komplek udah parah gitu. Cuman yang bikin saya miris itu ada anjing masuk, Ustaz. Nah, kalau semua sampai teras sih oke, mungkin begini. Tapi waktu itu hampir masuk ke selasar gitu. Saya sampai usir gitu. Yang pertanyaan saya, apakah masjid nggak dijaga malaikat, Ustaz? Atau mikirnya saya, apakah masjid saya ini udah hilang barokahnya, naudzubillah gitu. Jadi malaikat nggak mau menjaganya gitu. Syukran, Ustaz. Baik, terima kasih. Ada Ahwat yang mau nanya? Nggak ada. Kalau ada baik nanti disusun aja ya. Baik, saudara dan saudari alhamdulillah rahimakumullah, terima kasih beberapa pertanyaannya. Jadi yang pertama, di pesawat ada air, boleh nggak tayamum? Jadi di pesawat boleh tayamum itu karena disebabkan fasilitas air yang adanya itu memang amat sangat terbatas. Dan kedua, keterbatasannya itu menjadikan dia tidak boleh jatuh ke lantai, karena itu bisa mempengaruhi sistem navigasi dan sebagainya. Jadi ilatnya sebenarnya di pesawat itu bukan karena semata-mata tidak ada air. Tidak boleh menggunakan air berlebihan, sebenarnya itu ilatnya ya. Jadi hukumnya sama kayak orang sakit yang tidak bisa menggunakan air, bukan karena nggak ada air, karena jadi darurat, begitu Pak. Karena tadi kaidahnya memang tidak ada air ya. Kemudian dalam beberapa keterangan nanti ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memarahi seorang sahabat karena dia menjelaskan kepada sahabat yang sedang sakit. Jadi dalam perjalanan dia luka parah di kepalanya, lalu malam harinya karena kedinginan sangat Allah berikan nikmat bermimpi ketemu istrinya. Lalu besok paginya kan dia janabah, bingung dia mau ngapain janabah ini. Kata sahabat, ya ente harus mandi. Mandilah dia, karena mandinya di tengah suasana yang dingin, dia jatuh sakit dan membunuh. Kata Rasulullah, ente telah membunuh sahabat saudaramu dengan fatwa kebodohanmu. Jadi dengan demikian, orang sakit yang dalam kondisi tertentu tidak menjadikan baik dengan air, maka dia boleh meninggalkan air. Nah, ini menjadi dasar referensi, dasar analogi hukum, atau di dalam istilah ilmu usul fikih disebut kias. Jadi kias inilah yang menjadi dasar bolehnya bertayamum di pesawat walaupun ada air, boleh bertayamumnya di kereta, apalagi kereta-kereta merak tadi udah ngejelas ini ya kan. Yang mana itu kan, jangan-jangan salah pegang bekas air orang lain gitu kan. Nah, jadi yang menjadi bolehnya di sana bukan semata-mata karena tidak ada airnya. Itu yang pertama. Kemudian boleh nggak pasir bisa digunakan sebagai tayamum? Kalau menggunakan dalil al-ardu boleh. Al-ardu ya. Karena al-ardu dijadikan, al-ardu kan bumi. Di atas bumi apa? Pasir bagian dari bentuk semodel tanah sebenarnya. Kan gitu. Sama dengan batu. Kan dulu kita bahas, batu boleh yang bersuci kan? Boleh.
Dengan demikian pasir pun bisa dijadikan sarana untuk bersuci pengganti tanah. Tetapi syaratnya tadi, karena apakah dia ada unsur turabnya enggak? Kan ternyata pasir kan mengandung unsur tanah, ya kan? Bahkan beberapa pasir sekarang dijual udah persis kayak tanah. Warnanya coklat ya. Kalau dulu kan saya di kampung melihat pasir itu warna biji besi ya. Di sini mah di Jakarta jual beli pasir, apalagi di daerah saya Citayam itu, udah kan dilihat kayak tanah ini mah, gitu kan. Jadi mengandung unsur tanah. Jadi pasir diizinkan karena ada unsur tanahnya. Itu yang kedua. Terus bagaimana pada waktu membasuh jari-jari dengan kelingking? Betul, saya baca hadis memang Rasulullah menganjurkan begini. Jadi membasuh sela-sela itu bukan pakai jempol. Memang anjurannya kelingking. Yang saya baca memang kelingking. Ya. Jadi nggak begini saudara, bukan begini, tapi begini. Memang hadisnya ada. Termasuk juga kelingking jari-jari yang ada di kaki kita. Jadi memang itu ada hadisnya, ada keterangannya. Ya. Kemudian batasan sholawat di tahiyat awal apa? Ini yang masih di masyarakat kita tidak jelas. Kenapa? Karena banyak Allahumma sholli ala Muhammad selesai baru bangun. Saya menganjurkan nanti ada begitu masuk bacaan sholat. Kalau sholawat itu belajarlah sholawat yang adil, sholawat yang penuh. Sholawat yang penuh itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim. Itu sholawat penuh minimal segitu. Tapi kalau sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah bukan sampai situ di dalam sholat. Ada wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Jadi kalau saya pribadi, kalau sholat saya lebih suka memenuhi hak Rasulullah. Hak Rasulullah itu dibacakan sholawat yang lengkap. Bukan kita pelit. Oh, ente cinta Rasul baca sholatnya pelit banget. Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Sholawat yang bagaimana? Gitu. Saya sih lebih menganjurkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sampai selesai. Karena yang membedakan tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu bukan sholawat. Doa. Kalau sesudah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala selesai, kan ada doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan minka wa innaka antal ghafurur rahim. Atau Anda mau tambahkan doa lain silakan. Jadi yang membedakan tahiyat awal dan akhir itu sebenarnya doa, bukan sholawat. Jadi saya hanya prihatin. Kita bersolawat untuk Nabi aja kok pelit ya. Padahal solawat di saat sholat pasti dijawab. Kenapa? Karena Allah paling suka didekati oleh hambanya saat sholat. Dan di antara gerakan sholat yang paling Allah cintai dari hambanya saat sujud. Tuh. Makanya jangan pelit saat sujud, lamakan sujud. Ya. Karena kalau Anda terbiasa sujud lama, insya Allah tidak mudah sakit kepala. Coba deh Anda rasakan. Apalagi kalau Anda sujudnya, mohon maaf, kepala menjadi tumpuan dengan posisi agak memanjang. Itu kalau lagi pusing terasa dipijat sini saudara. Ya. Coba deh Anda lakukan. Itu gerakan posisi hamba Allah yang paling Allah sukai. Gitu. Nah, kenapa kita ketika saat-saat seperti itu doanya pelit? Sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar. Padahal sholawat yang pasti dijawab itu pasti sholawat yang ada di gerakan yang Allah sukai. Kalau sholawat yang sambil dinyanyikan mah wallahu a'lam bishawab saudara. Salatullah salamullah. Kan ada yang bukan salamullah, salamullah. Yang benar salatullah, salamu ini saking pasenya. Salamullah kayak gitu. Ala yasin gitu. Itu senandung saudara. Yang jawabannya wallahu alam bisawab, karena Allah paling enggak suka ngajarin syair.
baca surat Yasin. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kan begitu. In huwa illa dzikru wa qur'anum mubin liyundhira man kana hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Tuh, Allah tuh enggak ngajarin syair. Kita justru kalau lagi sholawatan disenandungkan lama banget. Panjang banget. Giliran sholawat saat sholat, ya Allah. Tuh, kesalahan kita ya. Udah pede aja, udah pasti nyampe salawatnya. Enggak, saudara, salawat itu jangan disalahpahami. Salawat itu harus ke Allah baru ke Rasul. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad, baru Allah yang akan menyampaikan ke Rasul. Gambarannya begini, saudara, jangan salah frekuensi kita ini. Salah channel nggak nyambung kan? Nah, jadi begini saudara, ini Allah. Kita ini berada di alam, ini dunia, ini akhirat. Alam kubur, barzah, ya kan ini. Kita kan gak bisa langsung kemari kan? Bisa gak kemari? Gak bisa. Rasulullah mengatakan, di alam kubur itu ada diazab. Semua makhluk gak dikasih dengar kecuali, ya semua makhluk dikasih dengar kecuali jin dan manusia. Jadi manusia itu gak bisa nembus ini. Makanya doain orang ini harus kemari. Ya Allah, Allahumma sholli ala. Nah kalau mau sampai kemari, ikutin frekuensi Allah dong. Jangan sembarangan cara kita. Anda punya TV, mau ikut acara Trans TV, misalkan TV 7 atau apa, dia ada salurannya di channel misalkan 7. Ente pakai channel 8. Suka-suka gue dong. Loh, emang yang punya pemancar ente? Kalau ente yang punya pemancar mah tinggal telepon, bos, gue nih pemilik owner, you ganti channelnya, gue mau pakai yang gini, silakan. Ini mau ngatur cara kita. Allah nggak suka dengan syair. Sholawatnya disairkan, hebat banget. Nah, mau dicampur kemari, jangan-jangan ditolak di sini, udah kredit. Ibarat ente baca, satu hari lagi nelpon, saluran terganggu, kredit, atau dengerin apa radio, tiba-tiba terjadi apa, storing ke telinga, enak nggak? Enak nggak? Ini pada bangun apa tidur sih? Enak nggak? Nggak enak kan? Nah jangan-jangan storing kita. Kita diperintah Allah di saat sholat, Allah paling suka membuka keran untuk ente baca sebanyaknya, ente ditahan. Giliran dibuka yang begini semau kita. Emang pemancarnya punya ente? Gitu. Jadi jangan giliran bersenandung digede-gedein, udah gayanya macam-macam, Allahumma sholli wa sallim dan seterusnya kan. Giliran lagi sholat ente pelit ya. Jangan saudara, justru Allah paling suka saat itu. Kemudian tadi batasan menguap dan bersin, boleh nggak doa? Boleh. Di dalam hadis Bukhari itu pernah kejadian lagi sholat ada yang bersin, nggak tahan, lalu bacalah alhamdulillah ya. Setelah sholat Rasulullah nanya, siapa yang baca? Ketakutan. Oh jangan-jangan saya dimana? Kata Rasulullah, saya Rasul, kata Rasulullah, malaikat berlomba menjawab. Tuh boleh membaca ketika membaca misalkan kaget apa membaca astagfirullah atau apa yang membuat kita ini membaca kayak bersin, sujud apa saat menguap itu diizinkan. Kalau bacaannya itu memang ada syariatnya. Jadi boleh saudara, kalau Anda bersin boleh membaca walaupun ketika sholat. Jangan berharap teman kita balas, malaikat yang balas. Subhanallah, alhamdulillah. Jawab ente. Senggol-senggol. Nggak boleh saudara ya. Biarin malaikat yang jawab ya. Kemudian bagaimana cara doa di saat sujud yang benar? Sujud yang benar, anjuran kalau Anda baca bacalah doa sesudah doa yang disyariatkan. Yang disyariatkan apa? Ada subhana rabbiyal a'la. Setelah itu Anda tambah doa rabbik firli wali walidayya, boleh. Ya, silakan Anda baca, tapi yang penting baca yang disyariatkan dulu. Daripada nunggu subhanallah subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ini imam lama banget subhana rabbiyal a'la. Imam lama banget, mendingan baca doa yang lain ya. Nah, itu boleh saudara ya.
Bagaimana dengan tadi? Boleh nggak kena najis menjadi ilat untuk menunda sholat atau menjamak? Menurut saya boleh, karena najis itu kan salah satu penghalang sholat. Syarat sahnya sholat adalah suci. Dengan demikian kalau kita pada waktu itu kena najis, ya udah tunda sampai bisa berganti. Itu yang dianjurkan. Jadi boleh saudara. Kemudian larangan tidur di saf depan karena ada malaikat. Sebenarnya malaikat itu sholatnya bukan di bumi saudara. Nggak ada keterangan malaikat sholat di bumi. Yang sholat di bumi cuma jin selain kita. Makanya ada banyak kejadian ketika saya banyak mendapatkan kisah tak begitu, ketika ada orang di penjara begitu, saking solehnya orang ini kalau malam sholat malam, dia sering kali ketika waladhdallin dia dengar gemur amin kayak di Masjid Agung. Itu sering saudara. Saya ingat salah satu orang yang pernah masuk itu, Anda pernah mendengar Abdul Qadir Jailani. Saya pernah mendengar beliau ketika testimoni begitu, ketika di penjara di sholat malam. Dia sambil menangis ke hadapan Allah baca Al-Fatihah itu waladhdallin, aminnya itu bergemuruh. Itu bukan malaikat, itu jin yang ikut sholat. Karena jin punya kewajiban sama dengan kita, malaikat tidak punya kewajiban sama dengan kita. Rasulullah pernah menyaksikan malaikat sholat di sana Baitul Ma'mur di Aras, tapi sholatnya di sana. Gitu. Dia masuk ke masjid, sholat nggak bangun-bangun, ya itu malaikat. Jadi apa yang disampaikan tadi tidak ada hujah. Kalau menurut saya tidak ada hujah. Saya belum membaca bahwa tidur di depan. Karena saya teman-teman waktu iktikaf kadang itu habis kajian menunggu ini tidurnya malah di tempat imam. Gak apa-apa tuh kadang. Jagain malaikat juga takut, ini orang soleh gitu ya. Enggak, jin juga takut. Enggak bisa jin nyinggir-nyinggir. Enggak ada ini. Kalau ada cerita lalu diangkat sama jinnya, itu mah jin tomang itu saudara. Ya. Jadi enggak ada sebutan. Jadi tidak ada kaidah larangan itu. Terus nah ini masjid anjing masuk masjid. Saya justru khawatir yang ketiga saudara. Dicabut barokahnya. Jadi malaikat enggak jagain ya. Ya itu bisa jadi banyak hal lah. Saya sangat yakin banyak hal karena yang pasti kalau makhluk Allah yang dilarang masuk masjid. Karena jangankan masuk rumah aja anjing nggak boleh, ya kan? Kok diizinkan masuk, ya dia bisa masuk masjid, berarti memang ada sebuah masalah di masjid itu. Tapi mudah-mudahan wallah kalau barokah hanya Allah yang tahu ya. Tapi ini berarti isyarat teguran buat jamaahnya, buat masyarakatnya. Karena bisa jadi masyarakatnya sudah kurang peduli dengan aturan-aturan di masjid. Itu saja saudara ya. Ahwat ada yang mau nanya? The last question please. Ada pertanyaan terakhir? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya untuk masalah kalau wanita haid itu, kalau misalkan dia udah suci gitu kan, udah selesai, terus pas dia ada di misalkan pada pasir atau dia masih sakit gitu, itu bisa juga nggak ditayamum kayak gitu? Oke. Terus yang kedua Ustadz, untuk sujud sahwi, saya pernah dengar bahwa itu bisa dilakukan dua kemungkinan, sebelum salam sama setelah salam, itu benar banget Ustadz? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini saudara dan saudari, terusus bagi yang bertanya, kalau dilihat dari syariat tentang mandi besar, ya, kan Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu kan berkaitan dengan janabah. Janabah itu hadas besar. Kalau hadas besar boleh bertayamum, maka haid pun sebenarnya kalau dia sudah masuk tapi kondisinya tidak mungkin pakai air, maka diizinkan. Tapi dengan catatan, karena tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat. Jadi kalau dia misalkan kita mau tayamum, nggak boleh jamak dua sholat, duhur asar dengan satu tayamum, nggak boleh. Satu tayamum untuk satu zuhur, begitu mau qomat tayamum lagi untuk sholat asar. Jadi kalau misalkan dia haid tayamum, lalu kalau sudah sehat mau sholat tayamum lagi, mandi tetap itu karena dia sudah bisa mandi. Tapi kalaupun belum mandi, karena dia masih keadaan sakit, ya memang tayamum diizinkan. Tapi hanya untuk satu kali ibadah, ya diizinkan. Kaidahnya adalah kaidah analogi, kias namanya. Karena
janabah dengan haid porsinya sama dalam keadaan hadas besar. Kalau hadas besar diizinkan. Bahkan kalau kita baca ayat ke-6 surat Al-Maidah kan wa in kuntum mardha, jika kamu sakit. Jadi walaupun haid dia harus mandi mandi besar karena haid, tapi kalau dia sakit tetap boleh. Dalilnya tadi surat Al-Maidah ayat ke-6, wa in kuntum mardha aw ala safarin walam tajma'an, itu boleh ya, diizinkan. Kemudian sujud sahwi ada dua, betul. Sujud sahwi ada dua. Rasulullah pernah terjadi, saudara, setelah salat dia pulang, ditegur sahabat, "Ya Rasulullah, mohon maaf, apakah tadi ada wahyu baru yang turun? Emangnya kenapa? Ente sholatnya kurang 1 rakaat." "Ah, yang benar." "Iya Rasulullah." Lalu Rasulullah manggil, namanya kalau misalnya Dal Yadain, sahabat yang berani tanya itu. Lalu dipanggil, sahabat, betul nggak salatnya saya kurang?" "Betul ya Rasulullah." "Oke." Lalu Rasulullah sholat lagi, baru nambahin 1 rakaat, baru sujud sahwi. Jadi sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam atau sesudah salam. Tapi dengan catatan tadi, kalau sesudah salam, sudah salam yang pertama, berarti ada gerakan yang ditambah, begitu. Jadi diizinkan, boleh, dua-duanya benar. Jelas ya? Oke. Baik saudara-saudari, jam juga membatasi kita waktu itu. Mari kita akhiri kebersamaan kita dengan sama-sama bermunajat menampung kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin, ya Allah, ya Rabb. Ampunilah segala ketidakmampuan kami, ya Allah. Jika ketidakmampuan kami menjadi sebab terjerumusnya kami dalam kesalahan, ampuni ya Allah kebodohan kami. Jika kebodohan kami menjadi sebab terjebaknya kami dalam kemaksiatan, wahai Allah yang memiliki segala, sayangi kami ya Allah dengan limpahan, dengan cucuran rahmat dan kasih sayang. Sayangi kami ya Allah dengan Engkau permudah hidayah untuk kami. Sayangi kami ya Allah dengan Engkau berikan kepada kami kekuatan untuk menjalankan segala perintah-Mu, kekuatan untuk meninggalkan segala larangan-larangan-Mu. Wahai Allah yang memiliki segalanya, jadikanlah segala apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami penambah kemuliaan kami ya Allah, dan pengurang keburukan kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal afiyata wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa ghadbika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka ahabun ilaina mimma siwak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashfa wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.